Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya rekan-rekan Heroes dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di Heroes Expert Talk kali ini. Apa kabarnya? Salam kenal. Saya Ambu Vina dari Cimahi, Jawa Barat. Akhirnya bisa ketemu lagi nih sama rekan-rekan Heroes dan juga Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Boleh sapa-sapa dong di kolom komentar. Silahkan, Ambu tunggu ya. Ini yang udah bergabung dari kota mana aja, boleh absen ya. Siapa tahu ada yang bareng sama Ambu Vina nih dari Bandung atau dari Cimahi mungkin ya, atau dari kota lain, atau mungkin ada yang satu kota sama narasumber kita hari ini. Boleh ya untuk sapa-sapa dan juga kasih salam ke rekan-rekan yang sudah bergabung nih. Nah, ini nggak kerasa ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan kita sudah genap 1 pekan alias hari ke-7, betul ya? Semuanya sama kan ya? Udah 7 hari ya. Halo Andin dari Jogja. Ya, jadi semuanya insya Allah semuanya udah menjalankan ibadah puasa itu genap 1 minggu alias 7 hari. Benar ya? Benar kan? Nah, terus gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih bersemangat. Itu yang paling penting Bapak Ibu dan juga rekan-rekan hero semuanya ya untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi kita spesial banget ya hari ini karena akan kedatangan narasumber yang luar biasa, informatif, cantik, keibuan, seorang konselor laktasi. Pokoknya insya Allah ini ilmu-ilmunya akan bermanfaat ya buat yang udah standby di sini. Boleh dong untuk invite ya rekan kerjanya mungkin atau saudaranya, kakak adiknya gitu ya, keluarganya yang mungkin saja memerlukan informasi mengenai menyusui untuk ibu ya, terlebih di saat kondisi sedang berpuasa Ramadan. Oke deh. Ini cuma Kak Andin doang yang absen. Ada lagi nggak? Boleh dong temenin Ambu di sini. Kalau misalnya ada yang mau open camp juga boleh banget. Seneng banget ya. Kita sapa-sapa dulu ada dari mana aja ya. Jadi sambil Ambu nunggu rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya untuk sapa-sapa, salam-salam untuk yang udah hadir di sini dan juga sambil mungkin share link ya, share poster webinar kali ini. Ambu mau izin untuk mengenalkan karena ada pepatah nih Bapak dan Ibu ya, tak kenal maka tak sayang. Padahal ya sponsor kita yang sudah memberikan akses untuk kita sama-sama belajar hari ini itu wajib dikenal supaya makin sayang. Jadi kali ini webinar kita disupport oleh HDI. Nah, mungkin di sini ada juga nih yang baru pertama kali dengar apa sih Ambu HDI itu. Ya, jadi HDI ini adalah wellness company ya, ada gitu multinational company juga, berawal di tahun 1986 Bapak Ibu. Udah cukup lama ya, 30 tahun lebih dan asalnya ini dari negara Singapura. Ya, makanya tadi Ambu sebut multinational. Nggak hanya di Singapura, Bapak Ibu ada juga di KL, di Filipina, ada di Hong Kong, di Indonesia nih yang paling gede komunitasnya, dan juga ada di Makau, Bapak Ibu. Nah, terus bergeraknya di bidang apa, Ambu, untuk PT HDI atau Harmoni Dinamik Indonesia? Nah, HDI ini bergerak di bidang distribution wellness product, ya. Ada yang berfokus di kesehatan, ya, multi vitamin, ya, ada madu juga, dan juga ada beauty product juga nih, kecantikan, skincare, semuanya berbahan dasar perlebahan. Unik banget ya Bapak dan Ibu ya. Nah, terus kalau misalnya di sini ada juga yang berdomisili di kota Jakarta atau mau main ke Jakarta, Ambu, boleh banget. Untuk mampir ke kantor pusatnya HDI yang namanya HDI Hive Menteng, adanya di Jalan Probolinggo, Jakarta Pusat. Fotonya ada di sebelah kanan teman-teman semuanya ya Bapak Ibu. Ini eye-catching banget gedungnya karena bentuknya ini heksagon. Kalau diperhatiin, warna merahnya itu kayak bentuk apa sarang lebah ya, namanya dipanggil jadi HDI Hive Menteng. Oke, tadi Ambu udah kenalin sedikit tentang company-nya. Nah, terus kan tadi Ambu sempat spill juga kalau ada produk-produknya nih dari HDI dan juga ini adalah produk unggulan. Nah, pasti punya sertifikasi dong kalau produk unggulan. Ya, tentu aja rekan-rekan dan juga Bapak dan Ibu untuk produk-produk dari HDI ini mostly ya hampir sebagian besar sudah memiliki sertifikasi dan juga memenangkan banyak penghargaan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kita sudah mengantongi sertifikasi dari Halal MUI Indonesia, lalu juga terverifikasi dari Badan POM ya. Jadi aman sekali untuk dikonsumsi.
dan sudah masuk nih ke buku MIMS alias buku saktinya para tenaga kesehatan. Nanti kita tanya juga ya sama narsum kita, kebetulan beliau juga seorang dokter. Jadi pasti pernah lihat Bapak Ibu ya yang namanya buku MIMS. Ini adalah buku panduan untuk memberikan suggestion ya ataupun ini untuk memberikan resep ya obat vitamin ini kalau udah ada di dalam buku MIMS insya Allah ini bisa dikonsumsi aman ya dan juga secara daily ataupun rutin. Nah, kalau untuk produk kecantikannya gimana Bu Vina? Nah, kalau produk kecantikannya juga jangan khawatir ya rekan-rekan Bapak Ibu, tuh udah banyak banget menyabet berbagai penghargaan dari beauty magazine di dalam maupun di luar negeri ya, luar biasa. Nah, terus ternyata produk-produk ini udah mah bagus ya. Ini sayang banget kalau nggak menjalankan bisnisnya. Nah, untuk bisnisnya sendiri, Bapak Ibu, apalagi untuk yang Muslim, mungkin seperti Ambu Vina, seperti narasumber kita nih ya, nanti ya Dokter Nadia, ataupun rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di sini semuanya ingin menjalankan bisnisnya, tapi masih ragu nih, gimana nih Ambu untuk sertifikasi bisnisnya. Alhamdulillah ya, kalau nggak salah itu 2022 akhir, itu sudah terverifikasi untuk halal DSN MUI dari sisi bisnisnya, masuk menjadi kategori bisnis syariah. Jadi insya Allah kita juga bisa semakin nyaman dan semakin yakin lagi dalam menyebarkan manfaat dari produk-produk yang ada dari PTHD Indonesia. Nah itu dia. Aduh senang banget ada Kak Regina dari Kalsel dan seorang Busu ya hari ini Busu pada ngumpul semua ya. Masya Allah luar biasa Bandung. Maaf off cam nggak apa-apa Bu Hartati. Terima kasih banyak yang sudah join ya. Dan juga yuk share juga linknya karena sebentar lagi Ampu akan mengenalkan narasumber kita kali ini ya di Heroes Expert Talk yang kayaknya udah nggak asing deh karena udah sering juga nih bawain sesi-sesi di Heroes. Boleh ya Ambu undang dulu alias Ambu pin dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Nadia Anissa. Halo dok. Waalaikumsalam, pagi Ambu. Oke, wah Dokter Nadia nih ya jam-jam kritis puasa nih masih glowing aja nih Dok Nat ya. Ambu langsung panggil aja ya panggilan sayangnya nih buat Dokter Nadia ada Dok Nat ya. Mungkin di sini ada juga yang udah nggak sabar nih Dok untuk denger gimana sih kiat-kiatnya do's and don'ts ya apa yang harus dilakukan sama apa yang jangan dilakukan mungkin pada saat kita seorang busui ini ingin menyusui tapi ada di dalam bulan Ramadan. Dan gak hanya busui aja, di sini mungkin ada bapak-bapak atau kakak-kakak yang mungkin belum menyusui ya Dokter Nadia ya. Mangga silahkan untuk Ya, tetap bergabung karena insya Allah materinya ini juga sangat bermanfaat dan bisa di-share ke orang-orang tersayang, betul ya dok? iya benar sekali. Ambu sebelumnya makasih banyak atas kesempatannya. Halo, saya mau sapa eh, rekan-rekan semua, para bapak ibu yang ada di room ini. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga di jam-jam kritis ini ya menuju buka puasa pada masih semangat dan tetap stabil untuk menjalankan puasanya. Oke, jadi senang sekali pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk me- men-sharingkan seputar tentang eh, do and don'ts pada ibu menyusui seperti itu. Kalau misalkan mau puasa itu gimana gitu. Betul banget. Oke. Oke deh. Nah, Dok Nat, Dokter Nadia yang cantik, sebelum kita masuk nih ya, langsung ke materinya pasti udah banyak yang nggak sabar. Izinkan Ambu Vina untuk mengenalkan dulu ya profil dari Dokter Nadia Muslimah Anissa, Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama kenalan. Beliau adalah seorang ibu dari dua anak. Wah, udah terbukti nih ya menyusuinya ya, udah dua anak. Lalu beliau juga lulus sebagai seorang dokter di tahun 2019 dari Fakultas Kedokteran ULM yang ada di Banjarmasin ya. Lalu beliau juga sampai saat ini masih aktif berpraktek ya dok ya sebagai dokter umum di RSUD dan juga di Apotek Kimia Farma. Nah, selain menjadi dokter umum, Dokter Nadia juga aktif menjadi seorang Certified Lactation Counselor alias konselor laktasi yang bersertifikasi Bapak Ibu sehingga nanti insya Allah ilmunya sangat akurat ya kalau ya nanti kita bahas lebih dalam lagi Dokter Nadia seputar menyusui. Dan gak hanya itu, di balik kesibukan beliau, ya Dokter Nadia juga ternyata sukses menjadi seorang eksekutif Diamond Leader di HDI dan juga beliau
aktif nih di sosial media luar biasa ya. Banyak banget inspirasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari Dokter Nadia. Boleh di-follow ya, ada akunnya di layar. Betul ya, Dok ya? Iya, terima kasih Ambu. Oke, kayaknya untuk mempersingkat waktu kita mulai aja Boleh, ya Ambu ya. boleh, silahkan Oke. dok. Jadi tema hari ini itu sesuai dengan kondisi kita pada saat hari ini, bulan ini ya Ambu, kita berada di bulan Ramadan yang mungkin menjadi kegalauan nih bagi ibu-ibu yang menyusui. Kira-kira aku boleh nggak ya menyusui gitu kan, pertanyaan yang sering muncul. Atau bayinya aman nggak ya kalau aku menyusui gitu. Nah Ambu sendiri waktu dulu masih menyusui, Ambu sekarang anaknya usia berapa Ambu? Kalau Ambu sekarang anaknya usia 7 tahun, Dok. Berarti udah 7 SD tahun. kelas 1. Ya, Oh iya, dulu menyusui waktu bulan Ramadan kalau Ambu menyusui, Dok. Menyusui, menyusui Dok. dari umur berapa Ambu? Maksudnya kan kalau kita menyusui 2 tahun ya periodenya. Betul. Nah maksudnya kalau misalkan waktu zaman Ambu menyusui ini, itu Hmm. kan ketemu 2 kali Ramadan apa ketemu 1 kali Ramadan gitu? Apa pas Hmm. usia bayi baru lahir, Ambu langsung berpuasa saat menyusui. Terus kalau misalkan atau waktu bayinya masih awal-awal nggak menyusui dulu, pas udah bisa makan bayinya baru Ambu menyusui gitu sambil berpuasa gimana Ambu? Nah, itu juga ya, Dok ya. Ini mungkin banyak yang punya pengalaman sama-sama Ambu. Jadi karena ibu baru nih, Dokter Nadia ya, kita nyumam juga, punya newborn, udah nyumam, punya newborn, jadi agak galau dulu pada saat ketemu bulan Ramadan, apalagi anaknya masih di bawah 1 tahun. Jadi pengennya kayak supaya ASINYA cukup gitu ya, Dok Nat ya, jangan sampai kekurangan Ya. ASI. Nah, tapi setelah anak berangsur bertambah usia juga, kayaknya lebih pede untuk puasa nggak sih, Dok? Gitu ya. Jadi makanya Ya. kayaknya seingat Ambu dulu pernah ada yang akhirnya bayar fidyah gitu ya karena menyusui. Ada juga yang akhirnya udah pede nih mulai nyusuin gitu sih dok kalau Ambu. Oke. Nah, jadi pertanyaan yang paling sering muncul sebenarnya boleh nggak sih gitu kan kalau misalkan pada saat kita menyusui kita ikut berpuasa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menentukan boleh enggaknya itu kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, Ambu. Nah, Ya, supaya penilaian boleh tidaknya ini lebih objektif karena ada beberapa hal yang harus dinilai. Jangan-jangan nanti ketika kita berpuasa ada hal yang dirugikan seperti itu baik dari sisi ibu maupun sisi bayi. Jadi kita mau kita menjalankan ibadah berpuasa tapi kita menjalankan ibadah menyusuinya juga lancar. Karena menyusui sendiri sebenarnya merupakan ibadah yang sangat besar ya Ambu ya, pahalanya juga banyak betul. gitu kan. Tidak kalah utamanya dalam kita kerjakan dan kita jalankan dan kalau kita yang beragama Muslim kita tahu bahwa Allah pun sebenarnya memberikan keringanan buat ibu Ya. menyusui ketika ibu menyusui pada kondisi tertentu yang nggak bisa buat berpuasa, maka diperbolehkan seperti yang Ambu bilang tadi membayar fidyah atau mungkin mengqada puasanya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan yang ada di sini eh, waktu menyusui atau pada saat ini masih menyusui, pada masih berpuasa nggak? Boleh sampaikan di kolom chat ya, nanti biar dibaca-baca juga, biar kita bisa sharing-sharing gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau mempertimbangkan nih, seorang ibu menyusui itu boleh berpuasa apa enggak, kita perlu memperhatikan beberapa kondisi. Jadi yang paling penting sih 3 kondisi ini kita kategorikan. Nah, mungkin rekan-rekan punya saudara yang menyusui atau misalnya punya istri yang menyusui atau teman gitu kan, supaya kita nggak julid nih. Soalnya kan ada tuh orang-orang yang, ih aku mah puasa bisa-bisa aja sambil menyusui, kamu kok enggak? Nah, padahal setiap kondisi itu kan berbeda ya, Ambu ya. Mungkin bayi yang satu itu sama bayi yang lain tuh beda kondisinya. Terus ibu yang satu dengan ibu yang lain itu juga beda kondisinya. Jadi nggak bisa disamakan. Biar kita bisa menjadi penengah ketika kita mungkin mendengarkan ada yang julitin ibu menyusui nggak puasa. Nah, jadi kita perlu belajar bareng-bareng di sini. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu. Nah, mulai dari usia bayi.
Nah, jadi kalau misalkan usia bayi kurang dari 6 bulan dan bayi mendapatkan pul ASI itu sebenarnya sangat disarankan untuk busui tidak berpuasa. Jadi di sini katanya masih disarankan ya, Ambu, bukan tidak boleh. Karena ada pada beberapa kondisi ibu yang full menyusui, full berpuasa sambil menyusui walaupun usia bayinya di bawah 6 bulan pun ternyata produksi ASINya masih banyak. Apalagi pada kasus-kasus ibu dengan hiperlaktasi. Nah, kalau bayi 6 bulan itu dia kan full makanannya dari ASI aja tuh, namanya kan ASI eksklusif ya Ambu ya. Dan Bapak Ibu semua. Jadi bayi itu bergantung tuh sama mamanya, sama apa yang dikonsumsi mamanya gitu kan. Jadi kalau kita lihat presentasi kebutuhan ASI pada bayi kalau usia 0 sampai 6 bulan ini kita bisa lihat 100% Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana kalau misalnya supply-nya terganggu nih pasti akan ada efek ke bayinya gitu. Tapi kalau ternyata usia bayinya udah 7 bulan, misalnya udah mulai bisa makan gitu kan. Nah, itu kita bisa banget mencoba untuk berpuasa seperti itu. Tapi kalau misalkan usia bayinya kurang dari 6 bulan, mungkin bisa dipertimbangkan dulu, lihat respon bayinya, lihat respon ibunya gitu kan. Apalagi kalau usia bayi 9 sampai 11 bulan, itu kebutuhan ASINya udah 50-50 sama makan. Jadi kalau misalkan siang hari ya, bayinya lapar, kita masih bisa jejalin sama makanan gitu kan. Tapi kalau misalkan bayi 6 bulan, siang hari lapar, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain selain ngasih ASI. Karena bahkan air putih pun kan tidak disarankan untuk diberikan kepada bayi di bawah 6 bulan seperti itu. Dan kalau misalkan bayinya udah di atas 1 tahun, makanya tadi Ambu bilang, saya lebih percaya diri kalau misalkan berpuasa sambil menyusui pas umur anak usia 1 tahun itu benar banget karena memang persentase kebutuhan ASINya pada usia 12 bulan sampai 24 bulan itu cuma 30%. Jadi kayak pelengkap saja. Itu udah 70% bahkan sebagian besarnya udah dari mama makanan gitu kan. Nah, jadi ini nih yang perlu dipertimbangkan. Jadi nanti kalau ketemu ibu menyusui, yang apalagi anaknya baru lahir misalnya, dia nggak berpuasa, misalkan dia perlu makan, bahkan mungkin kita perlu mereminding sanak saudara atau teman-teman kita yang punya bayi di bawah 6 bulan, kamu udah makan belum? Jadi walaupun kita berpuasa, kita kayak tetap harus support ya buat busui gitu. Nah, terus kita lanjut ke yang kedua, kondisi bayi gitu. Oke, ternyata bayinya sama-sama nih ceritanya usianya 7 bulan. Tapi di satu sisi ibu A puasa, di sisi lain ibu B nggak puasa. Oh, ternyata kondisi bayinya berbeda. Ternyata bayinya pada saat itu lagi sakit, di mana mungkin diare, dehidrasi, perlu tuh cairan sebanyak-banyaknya, sehingga ibu pun perlu untuk menyusui, seperti itu, seoptimal mungkin. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu seperti bayi sakit, terus kalau bayi lahir prematur, itu dia pasti memerlukan ASI ekstra anggapannya. Jadi kalau misalkan bayi prematur, bayi berat lahir rendah, dia perlu supply ASI yang mungkin lebih banyak dibandingkan bayi-bayi yang lainnya karena dia mau mengejar ketertinggalannya seperti itu. Terus belum lagi bayi kuning ya, di mana salah satu tata laksana buat bayi kuning ini adalah pemberian cairan yang adekuat gitu. Kalau misalkan bayi di bawah 6 bulan kan ya kita kasih cairannya adalah ASI. Terus mungkin eh, anak-anak dengan misalnya berat badannya lahir 3 kilo, terus ternyata di bulan berikutnya beratnya baru 3,5 kilo, padahal di standar kenaikan berat badan 1 bulan pertama itu perlu 900 gram, berarti kan waktu itu 1 bulan itu kurang ya naiknya gitu. Sehingga ketika ibu menyusui dengan kondisi bayinya masih seret berat badannya, atau yang tadinya naiknya bagus, tiba-tiba loh kok stuck gitu kan, maka perlu dipertimbangkan juga untuk tidak berpuasa karena kita menjaga suplai asupan nutrisi untuk bayi seperti itu. Nah, kalau tadi faktor dari bayi, entah itu usia bayi maupun kondisi bayi, sekarang faktor dari ibu. Ambu pernah nggak sih waktu menyusui sakit?
Pasti pernah deh, nggak mungkin ya. Kayaknya Iya, ada sih loh pengalaman satu apalagi bulan sekali. apalagi kalau ibu menyusui itu ada beberapa kondisi yang rentan kayak mastitis, terus Hmm, sumbatan ASI yang tiba-tiba badan kita meriang-meriang, nggak ada angin, nggak ada hujan, payudara tiba-tiba nyeri, badan meriang gitu ya Ambu ya. Nah, jadi memang kondisi ibu juga ternyata bisa kita pertimbangkan untuk apakah ibu ini sebenarnya lebih baik berpuasa atau tidak. Kalau misalkan kondisi ibu sakit, ibunya demam, di mana demam itu resiko dehidrasinya lebih tinggi ketimbang orang-orang dengan suhu normal seperti itu. Maka sebaiknya ibu juga tidak berpuasa. Jadi kalau misalkan ibu yang nggak berpuasa sakit aja itu bisa sangat mempengaruhi terhadap produksi ASI. Apalagi misalnya ditambah nih, mana sakit, mana ibu memaksakan diri untuk berpuasa gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ibu sakit, mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak berpuasa dulu karena ibu mungkin perlu minum obat rutin gitu. Ibu perlu menjaga asupan nutrisi dan cairan untuk mempercepat proses pemulihan. Karena kalau misalkan ibu sakit mah katanya kalau misalkan udah ibu sakit itu kayak dunia udah runtuh ya. Kalau misalkan ibaratnya, soalnya ibu ini job listnya nggak cuma menyusui nih, banyak banget ya kan, ada urusan rumah tangga lain, belum lagi kalau misalkan ibu menyusuinya adalah ibu pekerja gitu, sehingga perlu dipertimbangkan ketika ibu dalam kondisi sakit, perlu kita pikirkan gimana caranya biar ibu ini speed recovery-nya gitu, cepat sembuhnya. Nah terus ada juga ibu-ibu dengan penyakit metabolik, jadi contoh penyakit metabolik di sini mungkin kayak diabetes mellitus, di mana kalau ibu dengan diabetes mellitus itu ada salah satu gejalanya biasanya sering kencing. Habis itu ada juga gejalanya sering lapar dan sering haus. Jadi ibu ini mungkin kesulitan untuk menahan rasa lapar dan haus ketika berpuasa gitu dengan kondisi metaboliknya. Terus ada juga misalnya ibu-ibu dengan kondisi hipertensi yang harus minum obat rutin gitu kan. Ada salah satu efek obat hipertensi yang bikin sering kencing. Jadi ambu dia itu mungkin ya sahurnya banyak minumnya, tapi baru subuh udah 10 kali misalkan pipisnya gitu. Jadi sangat rentan juga terhadap kondisi dehidrasi. Terus kalau misalkan tadi kita lihat bayinya kalau gizi kurang, berat badan kurang, BB seret gitu kan, ibu disarankan untuk tidak berpuasa. Dan ini ketika ibu juga kondisinya gizinya kurang, itu juga disarankan untuk tidak berpuasa karena apa? Kita mau menolong bayi ini ya, tapi kita sendiri kurang gitu. Kita mau memberikan gizi kepada bayi, lah tapi gizi mamanya kurang gitu kan. Jadi kita sangat berupaya untuk ibu fokus memenuhi kebutuhan gizinya, memperbaiki status gizinya dan tetap menyusui dan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Terus ada juga beberapa kondisi ibu-ibu terindikasi low supply, misal karena gangguan hormon gitu kan. Padahal ibaratnya payudaranya misalkan besar, terus lahirannya normal IMD langsung menyusui langsung distimulasi tapi udah nyusui rutin udah pompa rutin tapi emang nggak mau banyak-banyak nih produksi ASINya. Oh ternyata kondisinya ibunya memang low supply gangguan hormon misalnya. Nah jadi pada saat kondisi ibunya nggak puasa aja kalau kondisi low supply ini produksi ASINya udah kurang buat bayi, namanya aja low supply ya, apalagi ketika ibu berpuasa mungkin akan berpengaruh terhadap makro mikronutrisinya. Dan ibu dengan hiperlaktasi. Nah, jadi ibu dengan hiperlaktasi ini ada dua ya. Jadi ibu dengan hiperlaktasi itu bisa jadi ketika dia berpuasa produksi ASINya tetap banyak gitu karena dia hiperlaktasi banyak banget produksi ASINya. Nah tapi banyak banget produksi ASI di saat bulan Ramadan dan berpuasa ini juga jadi bumerang buat ibunya. Bayangkan aja misalnya sekali menyusui ibunya mengeluarkan 100 sampai 200 cc tapi belum kosong payudaranya karena hiperlaktasi. Jadi ibu harus memompa dulu untuk mengosongkan payudaranya. Tadi udah dinenen sama bayi 100 cc kurang lebih kisarannya, terus mompa dapatnya 300 cc, itu baru satu sesi. Sedangkan dalam satu hari misalnya perlu menyusui dan memompa 3 sampai 4 kali. Kalau kita kalikan aja itu udah 800 cc ibunya kehilangan cairan. Bisa dibayangkan ya gimana melayangnya si ibu ini kalau misalkan mempertahankan puasanya seperti itu. Jadi
kita harus tetap aware dengan kondisi ibu gitu. Nah, namun apakah memang ibu menyusui mutlak nggak boleh berpuasa? Enggak ya, teman-teman. Jadi sampai hari ini tuh banyak sekali ibu-ibu menyusui yang tetap berpuasa, memilih berpuasa dan tetap lancar puasa dan menyusuinya. Jadi ada nih beberapa tips and trick. Gitu. Kalau saya sendiri dulu menyusui anak karena ada pada kondisi hiperlaktasi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di masalah produksi nggak masalah. Jadi waktu dulu menyusui itu produksinya tidak berpengaruh sama sekali. Jadi kayak tetap banyak. Tapi yang oleng mamanya. Karena sekali menyusui, sekali pompa itu bisa sampai 500 cc, setengah liter keluarnya, itu baru dari satu sesi. Jadi kalau misalkan 4 sesi sehari dalam, misalkan dari sahur sampai buka 4 kali aja memompa dapat 500 cc, udah hilang 2 liter dari cairan tubuh ini. Jadi saya tidak berpuasa ketika menyusui, baik itu di tahun pertama maupun tahun kedua, karena itu memang kondisinya hiperlaktasi pada saat itu. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang memilih untuk tetap berpuasa, perlu memperhatikan hal ini. Jadi yang pertama, menjaga kondisi agar tetap terhidrasi. Jadi kita konsumsi air putih yang cukup 2 liter sehari. Ambu biasanya kalau sahur, buka, cukup nggak minum 2 liter sehari? Waktunya terbatas ya kalau sahur ya dok ya. Jadi ditambah buah juga. Ya kan ada tuh buah-buah yang mengandung air ya kayak semangka, melon Heeh. gitu kan dok. Itu kita tetap tambah sih walaupun ya pengennya lebih dari 2 liter ya dok kalau bisa. Ya, benar. Jadi nanti akan kita sharingkan gimana sih cara minum biar sehari itu kita bisa tetap dapat 2 liter gitu. Padahal kan waktu minum kita terbatas ya. Nah, terus ibu menyusui tetap harus disarankan makan 3 kali sehari. Nah, terus kalau misalkan ibu menyusui bisa menghindari aktivitas berat, mungkin bisa dihindari dulu. Entah misalnya cucian banyak banget. Nah, cucian kan mungkin bisa digeser ya waktunya ke malam hari, misalnya dijemurnya nanti besok subuh gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan pas siang hari kita coba minimalkan aktivitas yang berat supaya menjaga energi dan stamina ibu menyusui itu terbuang dengan aktivitas-aktivitas berat tersebut, karena sebenarnya menyusui itu sangat berat aktivitasnya karena membakar kalori. Jadi kalau misalkan menyusui itu satu kali itu 300 sampai 500 kalori bahkan bisa terbakar. Nah, terus ibu perlu mengenali tanda-tanda dehidrasi baik pada ibu maupun pada bayi, karena dehidrasi ini kelihatannya simpel ya, tapi dehidrasi itu punya 3 kategori: dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dehidrasi berat. Jadi kalau misalkan udah dehidrasi berat, itu sifatnya udah mengancam nyawa. Jadi jangan sampai kita tadi mau niatnya bagus, tapi ternyata membahayakan diri kita dan anak kita seperti itu. Nah, ibu menyusui yang tetap berpuasa itu tetap berupaya mempertahankan demand di siang hari. Jadi misal nih anaknya misalkan usia 7 bulan. Terus nenen biasanya kalau siang hari 4 kali atau 5 kali, malam hari misalkan 3 kali atau 5 kali gitu kan. Nah, tetap berupaya mempertahankan demand. Jadi kalau misalnya anaknya mau nenen, tetap berupaya dikasih gitu kan, semau bayinya. Nah, terus tapi kalau misalnya ibu yang pumping misalnya, atau kita bisa menggeser nenennya si bayi gitu kan, itu bisa kita geser ke malam hari, diperbanyak. Jadi kalau misalkan di sebelum Ramadan 5 hari di siang hari misalnya menyusui atau pompanya, dan lima kali di siang hari, 5 kali di malam hari, mungkin bisa digeser. Jadi di siang hari 3 kali aja, terus di malam harinya diperbanyak seperti itu. Jadi kita berupaya tetap mempertahankan frekuensi menyusui, frekuensi memompa ASI itu tetap sama. Misalnya sebelumnya 8 kali per hari, pas saat puasa juga 8 kali per hari. Tapi kita geser waktunya. Jadi misalnya di siang hari cuma 3 kali gitu. Di malam hari jadi di malam hari jadi 5 kali. Jadi tetap total 8 kali. Nah, terus ibu menyusui bisa mengkonsumsi suplementasi jika memang diperlukan seperti itu. Nah, ini tips buat ibu-ibu yang mau tetap
terhidrasi, mengkonsumsi air putih, gitu kan? Gimana sih caranya biar tetap mengkonsumsi air putih dalam jumlah cukup dengan waktu yang mungkin terbatas. Jadi kalau misalkan ibu bangun tidur sebelum menyiapkan sahur ya, mungkin ibu kan prepare menghangatkan makanan atau masak gitu kan, minum dulu 2 gelas sebelum sahur. Jadi selama prepare itu minum dulu 2 gelas, terus nanti habis sahur sebelum imsak kita minum lagi 2 gelas. Nah, terus pada saat berbuka puasa kita bisa minum lagi 2 gelas. Terus kita kan tarawih nih, udah bergerak ya, beraktivitas gitu kan, mungkin udah nggak begah, nggak kembung lagi perutnya, nggak kekenyangan, minum lagi 2 gelas habis tarawih. Mungkin habis tarawih kita baca Quran, tadarus dulu, atau mungkin quality time sama anak, suami gitu kan. Nah, nanti sebelum tidur minum lagi 2 gelas. Nah, kalau misalkan dengan pola seperti ini aja, kita udah bisa minum 10 gelas per hari. Insya Allah ini kebutuhan minimal 2 liternya itu udah terpenuhi dengan tips seperti ini. Jadi biar nggak bangun tidur misalkan langsung pas sahur langsung minum 5 gelas, itu nanti kita akan sangat banyak pipisnya nanti di subuh harinya gitu. Nah, dengan pembagian seperti ini akan lebih terkontrol dan terhidrasi tubuh ibu-ibu. Nah, terus penuhi kebutuhan makro mikronutrisi dengan makan tetap 3 kali sehari menu gizi seimbang. Jadi, usahakan busui itu jangan makan hanya pada saat sahur dan buka puasa. Karena kita kan sehari-hari makannya 3 kali sehari. Kalau ibu menyusui yang berpuasa, makannya juga tetap harus 3 kali sehari ya. Jadi, pada saat sahur, pada saat buka puasa, dan setelah taraweh. Jadi, kita tetap berupaya memberikan nutrisi yang maksimal buat tubuh kita dan perhatikan menu makanannya. Jadi mungkin kalau misalkan kita puasa sering lapar mata ya, pengen makan ini, pengen makan itu gitu kan, tapi kita lupa bahwa ternyata ada nutrisi yang benar-benar diperlukan. Jadi ketika kita berbuka, sahur, taraweh, meskipun kita pengen makan ini itu, kita tetap harus upayakan menu gizi seimbang di piring ini tetap lengkap. Ada lauknya, ada sumber karbohidratnya, ada sumber seratnya, dan porsinya juga sesuai seperti itu. Nah, jadi kenali tanda dehidrasi pada ibu maupun bayi. Ambu waktu menyusui pernah ngerasa dehidrasi, Ambu? Sering, bukan pernah lagi ya dok ya. Ya itu tadi Sering karena ya, kan Ambu ya? karena disedot air susunya sama bayi kan dok. Jadi kita otomatis cepet haus juga nggak sih dok? Bener ya? Iya, benar. Bahkan kalau misalkan nggak lagi menyusui ya, Ambu, ketika kita, nggak lagi puasa, ketika kita menyusui, itu air aja udah ada standby di samping. Jadi selama disedot, kitanya juga minum. Karena langsung auto haus, nggak sih seperti itu? Iya, jadi ini kita perlu mengenali tanda dehidrasi pada ibu maupun bayi supaya kita bisa tahu nih, oh kapan sih aku bisa melanjutkan untuk berpuasa dan kapan aku harus membatalkan puasa karena kita nggak boleh memaksakan diri. Jadi kalau misalkan ibu udah ngerasa habis menyusui 1 kali lemas, letih, lelah, berlebihan, aduh aku nggak biasanya kayak gini, ini kok kayaknya lesu banget gitu kan, terus ngerasa pusing berputar-putar nih dunia sekitar gitu kan, atau ngerasa kayak pusing sempoyongan, rasa kayak mabuk perjalanan, atau ngerasa sakit kepala hebat gitu kan, terus bibirnya kering, pipis urinnya pekat. Nah, mungkin ini ibu perlu pertimbangkan untuk ditunda dulu puasanya pada hari itu. Mungkin boleh berbuka dulu karena ibu perlu menyelamatkan diri ya. Jadi ibu berarti mengalami gejala dehidrasi. Nah, terus kalau misalnya nih kitanya nggak apa-apa kuat banget ya, misalnya nih walaupun menyusui aku mah happy enjoy, tapi ternyata kita lihat loh kok bayi udah dinenenin tapi gelisah ya, tapi rewel ya, nangis terus misalnya. Terus bayinya jadinya lemas, nggak aktif, sering tidur. Jadi kayak bangun sebentar tidur lagi gitu kan. Terus bayinya
ingin selalu menyusuk tanpa kehausan gitu. Nah, kalau ini ingin selalu menyusuk tanpa kehausan, dia masih gejalanya dehidrasi sedang. Tapi kalau udah malas menyusuk, itu berarti udah ke arah dehidrasi berat dan ini membahayakan buat bayi. Bayinya sering tidur, sering menangis, bahkan ketika menangis nggak ada air matanya karena nggak ada cairan yang bisa dikeluarkan gitu kan. Terus matanya jadi cekung, bayi-bayi yang baru lahir ubun-ubunnya cekung gitu kan, mulut dan bibirnya kering, kulitnya juga kering. Nah, ini berarti kita perlu memberikan ASI semaksimal mungkin kepada bayinya dan mungkin kita tidak perlu berpuasa terlebih dahulu seperti itu. Nah, terus kalau misalkan seandainya kita memilih berpuasa, apakah kita was-was nih? Kira-kira berpuasa itu apakah tadi malah bikin dehidrasi, Dok? Malah bikin sakit-sakitan, Dok? Enggak ya. Jadi berdasarkan penelitian bahkan berpuasa itu sebenarnya menyehatkan. Dan kalau misalnya diteliti pun sebenarnya berpuasa itu tidak menurunkan komposisi dari zat gizi mikro ASI. Jadi mungkin ya dalam segi kualitas ASINya akan ada penurunan sedikit, tapi komposisi mikronutrisinya bagus-bagus aja kalau kita berpuasa. Tapi dengan catatan selama apa yang dikonsumsi oleh ibu porsinya sesuai. Tapi kalau apa yang dikonsumsi oleh ibu porsinya kurang, porsinya tidak lengkap, porsinya tidak sesuai, nutrisinya kurang, maka ibu tersebut kemungkinan besar bisa ASINya berkurang zat gizinya. Jadi nggak hanya kualitas, nggak hanya kuantitas atau jumlah produksi ASI, tapi zat gizi mikronya juga mengalami penurunan seperti itu. Nah, untuk busu yang berpuasa, sehingga ini menjadi catatan harus memperhatikan kecukupan asupan nutrisi dan cairan pada saat sahur dan berbuka puasa. Jadi jangan sampai kita terlena dengan makanan yang kita ingin makan, tapi mungkin nutrisinya di situ kurang gitu kan. Tapi karena kita pengen banget, karena puasa itu biasanya hype-nya pengen banget nih mau makan ini, mau makan itu, tapi kita perlu memperhatikan kecukupan asupan nutrisi dan cairan saat sahur dan berbuka gitu. Nah, jadi tadi salah satu tips untuk ibu menyusui juga ada pemberian suplementasi jika memang diperlukan. Karena apa? Karena bisa jadi nih kita udah berupaya memenuhi asupan nutrisi isi piringku ya. Jadi udah ada lauk, udah ada sayur mayur, udah ada karbohidrat, tapi ternyata pada saat proses memasak misalnya, ternyata ada zat mikronutrisi yang hilang misalnya pada saat proses memasak, atau misalnya kita sendiri pengen makan sesuatu, mau makan pizza misalnya gitu ya. Terus kalau di Banjar itu terkenal sama kue ipau, Ambu. Jadi kue ipau itu kayak apa ya, kayak risoles tapi nggak digoreng, ada kuah santannya gitu kan. Nah itu sangat mengenyangkan, tapi mungkin dari segi protein kurang karena dia ada potongan ayam, daging di sana tapi kecil-kecil gitu. Jadi kalau di kue ipau itu kayaknya karbohidratnya ada yang banyak banget gitu kan. Nah tapi kita udah keburu kenyang, nggak bisa lagi makan lauk pauk yang lain gitu kan. Atau kita mau makan sesuatu yang lain yang mungkin sesuai standar gizi itu tidak memenuhi. Nah kita bisa mempertimbangkan pemberian suplementasi. Supaya apa? Supaya mikronutrisi yang masuk di dalam tubuh kita itu tetap terjaga, tetap terpenuhi dan tetap optimal. Nah, jadi di sini ada beberapa produk HDI yang bisa menunjang untuk ibu-ibu yang saat ini menyusui dan ibu-ibu yang saat ini memilih untuk berpuasa ketika menyusui. Jadi yang pertama ini adalah Polenergi. Jadi Polenergi 520 ini karena sediaannya adalah komposisinya adalah Polenergi 520 mg bipolen. Jadi kalau misalnya teman-teman baru tahu apa sih bipolen itu ya gitu kan. Nah, jadi bipolen itu adalah suatu nutrisi lengkap, di sini disebutkan dalam jurnal katanya rich banget, jadi lengkap banget mikronutrisinya. Jadi karena komposisinya yang lengkap, high quality, sehingga bipolen ini itu sangat sering dijadikan fungsional food, terus jadi suplementasi buat harian, bahkan sebagai salah satu misalnya pelengkap untuk terapi atau pengobatan kondisi tertentu. Dan pada ibu menyusui ini itu bisa bersifat galaktogok. Galaktogok di sini adalah zat yang bisa
mengeksitasi atau menstimulasi produksi ASI lebih banyak gitu. Jadi karena komposisinya yang sangat kaya, bahkan disebutkan bahwa polenergi ini adalah nutrisi terlengkap kedua setelah ASI. Jadi luar biasa ya kalau kita tahu bahwa nutrisi paling lengkap di dunia itu adalah komposisi pada ASI. Nah, sekarang nomor duanya adalah si polenergi. Nah, terus yang kedua ini adalah royal jelly. Nah, jadi royal jelly ini susunya lebah ya yang hanya dikonsumsi oleh ratu lebah. Ini fungsinya banyak banget. Jadi bisa buat menstabilisasi hormon karena kita tahu ya bahwa ketidakseimbangan hormon itu dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya stres, kelelahan gitu kan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan misalnya ibu-ibu yang memiliki aktivitas berlebihan atau misalnya tidurnya terganggu atau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin berefek pada hormonnya itu mengalami ketidakseimbangan hormon dan akhirnya nanti akan ngefek ke produksi ASI-nya. Karena kalau misalkan hormonnya itu tidak balance, itu biasanya bisa menurunkan produksi ASI. Nah, di sini luar biasa sekali ada sebuah penelitian yang ngetes nih antara terapi hormonal dengan terapi non hormonal untuk menginduksi produksi ASI, untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi di sini yang dites adalah obat hormon dan non hormonal. Non hormonal yang dipakai adalah royal jelly. Nah, luar biasanya dari hasil uji ini, dari hasil penelitian ini ternyata tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antara menstimulasi dengan obat hormon dan menstimulasi dengan royal jelly. Luar biasa ya teman-teman. Jadi ketika kita bisa memilih suplementasi kita yang sealami mungkin, yang lebih bisa diterima oleh tubuh kita, maka sebaiknya kita memilih yang natural seperti itu. Dan tidak hanya itu, Royal Jelly juga mendapatkan penghargaan sebagai Best of the Best Pregnancy Product. Ini kategori suplementasi untuk ibu menyusui. Nah, terus yang berikutnya adalah Clover honey. Jadi ini madu sejuta manfaat ya, bagus buat sistem pencernaan, pernafasan, bagus buat daya tahan tubuh. Dan pada sebuah penelitian itu disebutkan bahwa pemberian clover honey itu bisa meningkatkan kadar hemoglobin karena kita tahu bahwa ibu menyusui, ibu hamil itu HB-nya cenderung bisa rendah karena nutrisinya itu sharing sama baby gitu. Nah, dengan pemberian 2 sendok clover honey gitu kan, itu ternyata bisa meningkatkan secara signifikan kadar HB. Jadi kalau misalkan kita mau mempertahankan kadar HB kita, biar anaknya yang kita berikan ASI, komposisi ASINya juga tinggi akan zat besinya gitu kan. Nah, bisa dipertimbangkan pemberian clover honey dan clover honey ini sangat bagus untuk memperbaiki sistem pencernaan dan mengoptimalkan penyerapan nutrisi-nutrisi yang kita makan. Terus yang berikutnya ini adalah propoelik. Jadi propoelik ini isinya adalah propolis di mana propolis ini sangat bagus buat imunitas dan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian propoelik ternyata berpengaruh terhadap peningkatan komposisi dari kualitas ASI seorang ibu gitu. Itu ya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ragu dalam melengkapi suplementasi hariannya dengan makanan itu sangat diperbolehkan untuk memberikan suplementasi dengan suplementasi harian seperti ini dan bisa dipertimbangkan untuk produk-produk yang lebih bisa diterima oleh tubuh kita yang berasal dari alam seperti itu. Oke. Iya, Ambu udah selesai materinya. Tes. Ada suara Hmm. saya ada ya suaranya ya. Oke, sip. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak buat Dokter Nadia. Tadi pemaparannya lengkap banget ya, bagus banget. Jadi tahu ya nih ibu-ibu di sini banyak busu-busu juga nih ternyata. Nanti Dokter Nadia boleh sambil scrolling-scrolling ya dok ya. Ternyata banyak juga yang punya pengalaman gitu ya. Terus tadi sharing juga usia bayinya, lalu mungkin yang pernah dilewati gitu ya, pengalaman-pengalaman busui. Boleh nanti sambil kita menunggu ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili nih ya, mewakili para busui dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di HRT hari ini. Boleh mangga dokter dipersiapkan dulu sambil jangan kemana-mana ya, Bapak Ibu ya, jangan kemana-mana dulu karena Ambu masih akan menyampaikan sedikit tadi menyambung ya, menyambung dari Dokter Nadia
di akhir slide tadi Dokter Nadia spill ya, apa suplementasi yang berbahan dasar natural ya. Udah gitu insya Allah bermanfaat juga, apalagi untuk para busui. Nah, ternyata nggak hanya Forstar aja. Tadi Ambu sempat ketik nih, base banget yang namanya Forstar. Forstar itu isinya tadi ada pollen, ada propolis, pasti juga ada madunya, dan juga ada royal jelly. Nah, selain itu ada lagi nggak Ambu? Ada banget ya Bapak Ibu ya. Kita punya banyak sekali rangkaian produk berbasis perlebahan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada mulai dari untuk persendian, kita ada bone and joint health yang paling baru gitu ya, ada juga untuk batuk-batuk misalnya gitu ya, kita ada yang namanya herbal remedy itu kayak jamu gitu ya, tapi isinya itu berbagai macam herbal, ada lozenges juga, dan juga selain untuk madu, propolis, pollen, kita juga punya banyak produk untuk anak-anak. Nah kan persiapan nih ya Dokter Nadia ya, tadi anaknya bayi, nanti udah mulai masuk usia MPASI, usia 6 bulan, ada nggak Ambu vitaminnya? Ada ya, kita punya yang namanya honeybee pollen, dan juga kita juga punya banyak vitamin yang khusus ya diformulasikan untuk anak-anak, aman dikonsumsi setiap hari, nggak usah khawatir Bapak Ibu di sini ya. Kita punya Gummy Beast, ada Honey Beast juga, dan juga ada Q-Beast yang paling baru nih yang warna ungu. Nah, ini juga kandungannya lengkap banget, ada polennya, ada madunya ya, ada propolisnya juga. Lalu untuk yang senang body care nih Bapak Ibu ya, yang senang personal care, kita juga punya lengkap ya, namanya Better Botanics. Nanti boleh aja kita ke rekan yang mengundangnya untuk diminta katalognya ya, katalog digitalnya di situ juga ada, bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu ya, lengkap banget. Nah, selain tadi kandungannya juga aman ya untuk yang kita konsumsi. Nah, untuk yang dipakai nih ya di wajah juga kita punya yang namanya skincare nih Bapak Ibu ya. Ini Biskin di mana nih langsung ya, langsung diformulasi dari Korea. Nah, yang pengen glowing ya, yang pengen nanti hari Lebaran ya, nanti saudara pangling nih siapa nih cantik banget, glowing banget, sehat banget kulit wajahnya. Boleh dicoba, kita punya Six Core antioksidan yang langsung diformulasikan dari Korea, bebas dari 14 bahan kimia berbahaya, dan lagi-lagi ini aman untuk bumil dan juga busui ya. Ada Vilan dan juga Wellline ya untuk kulit normal dan juga kombinasi, dan juga ada untuk kulit kering. Jadi tenang aja, semua jenis kulit itu ada yang bisa dicoba nih produknya dari Biskin. Nah, terus kan tadi udah sempat dipaparkan juga ya sama Dokter Nadia untuk jurnal. Nah, jurnal-jurnal kesehatannya yang berbasiskan apiterapi ya untuk BB produk ini bisa juga kita nanti pelajari lebih lanjut Bapak Ibu ya. Kita ada yang namanya platform belajar HDI Learn. Kita juga punya tadi yang udah sebutin ada katalog digital, dan juga untuk Zoom seperti ini Bapak Ibu bisa ikutan juga yang namanya B Product Knowledge. Kalau misalnya tadi Dokter Nadia udah kasih tahu untuk manfaat produk. Sekarang saatnya Ambu Vina untuk share ke Bapak Ibu manfaat dari bisnisnya. Kenapa ya? Kenapa Bapak Ibu ini harus tahu benefit dari membernya HDI? Karena kita punya banyak banget eh, keuntungan ya. Yang itu pertama jadi konsumen bisa dapat cashback. Siapa sih yang nggak suka cashback ya Bapak Ibu ya? Apalagi ibu-ibu di sini banyak ya, Ambu lihat tadi ya. Pasti senang banget kalau dapat potongan harga. Nah, di sini kita punya yang namanya cashback nektar ya, diskon belanja, ada subsidi ongkir juga ke seluruh Indonesia. Lalu ada free konsultasi kesehatan dengan dokter medis dari official HDI, dan juga ada promo setiap bulan. Nah, bulan ini kita punya promo berkah manis ya untuk lover honey, jadi jangan sampai kelewatan nih Bapak Ibu. Lalu untuk seller ya yang mau coba untuk tawarin ke orang-orang tersayang gitu ya, ke keluarga, itu juga bisa banget untuk mendapatkan komisi di angka 10 sampai 15%. Tapi kalau Ambu nyaranin untuk Bapak Ibu jadi seorang networker nih. Ya, kayak tadi Dokter Nadia, ini udah besar banget jaringannya ya di Banjarmasin, di seluruh Indonesia. Ambu juga punya network yang juga berkembang gitu. Kita bisa untuk jadi seorang networker. Caranya gimana ya? Nanti Ambu akan spill setelah ini, karena Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi benefit yang lebih besar ya kalau misalnya menjalankan menjadi seorang networker. Nah, di sini ada the power of networking, ada skema ya, skema simple yang bisa Bapak Ibu pelajari. Kita akan mengadopsi dari sistem duplikasi namanya ya. Nah, di duplikasi ini setiap bulannya apabila Bapak dan Ibu ini bisa merekrut atau mensponsori gitu ya, orang terdekat, saudara, teman untuk sama-sama menyebarkan manfaat dari produk HDI, sehingga di bulan selanjutnya akan terjadi namanya duplikasi tadi ya. Jadi misalnya Ampu akan sponsorin Dokter Nadia gitu. Nanti bulan depannya Dokter Nadia akan mengajak juga nih rekannya Dokter Nadia untuk sama-sama
bergabung menjadi seorang enterprise di HDI, sehingga akan terduplikasi nih, akan menjadi naik-naik ya beberapa kali lipat di bulan-bulan selanjutnya. Nah, untuk menghitung komisinya ini gampang banget ya caranya Bapak dan Ibu. Kita punya rumus simple banget dari jumlah enterprise yang aktif, kita punya rumus dengan perkalian di 300 bisnis point setiap bulannya. Ini poin-poinnya berasal dari produk-produk yang kita konsumsi ya Bapak Ibu ya, dan juga dikalikan dengan pengali rupiah di Rp3.000 dan juga dikalikan dengan 5% tadi potensi omset jaringan ataupun network. Sehingga di bulan ke-6, Bapak dan Ibu bisa punya potensi penghasilan di angka 2.880.000. Lumayan banget ya untuk ibu rumah tangga nih, misalnya kayak Ambu Vina, itu lumayan banget bisa dapat tambahan untuk nambah-nambah uang belanja misalnya gitu. Nah, untuk di bulan-bulan selanjutnya, kita juga lanjutkan yang namanya sistem duplikasi tadi, sehingga apabila Bapak dan Ibu menjalankan selama 1 tahun alias 12 bulan, dengan jumlah enterprise yang juga bertambah, sehingga potensi pendapatannya juga akan naik nih, jadi lebih besar di angka 184.320.000 dengan rumus yang sama yang tadi Ambu sudah sebutkan. Nah, tapi Ambu, kalau misalnya nih hanya 10% aja yang sama-sama menjalankan dengan saya dan juga berhasil di HDI, gak masalah Bapak dan Ibu, karena dari tadi potensi penghasilan yang besar, apabila hanya 10% aja ya kita skenario-nya nih, nah ini hasilnya juga lumayan banget ya. Alhamdulillah nih kalau misalnya dalam 1 bulan bisa mendapatkan sampai 2 digit ya penghasilan dari network ini Bapak dan Ibu ya. Pastinya nanti punya banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan diri juga karena selain tadi apa pendapatan dari network, kita juga bisa dapat member benefit lainnya seperti konsultasi kesehatan, kecantikan, lalu juga ada acara rekognisi dan juga cash award. Ada juga nih pemberian royalti dan training untuk rekan-rekan yang ingin serius nih menjalankan bisnis di HDI. Nah, nggak hanya itu, tadi kan juga sempat lihat video di awal ya, ada video untuk international trip. Nah, ini juga selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya, dan yang paling penting Bapak dan Ibu, dalam menjalankan bisnis ini, semoga kita bisa sama-sama mensehatkan ya, mengajak lebih banyak lagi keluarga dan juga orang-orang yang kita kenal untuk bisa jadi lebih sehat, menjalankan pola hidup yang lebih baik, dan juga mendapatkan kesejahteraan pastinya dari benefit yang sudah didapatkan selama menjadi member di HDI. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau mau tahu nih untuk bisnisnya Ambu Vina gimana cara belajarnya, tenang aja karena kita punya yang namanya digital curriculum nih Bapak dan Ibu. Seperti Dokter Nadia nggak hanya di sesi Heroes Expert Talk, juga beliau ini aktif sekali memberikan sesi-sesi seperti Hero Startup, ya, Commission One Plan, ini akan di-share di grup yang sudah ada di WhatsApp dan juga Telegram. Jadi rajin-rajin tanya ya, ada sesi apa lagi nih untuk Zoom dari Heroes. Nah, untuk sesi Heroes Expert Talk, selanjutnya boleh dibuka dulu kalendernya Bapak dan Ibu, karena minggu depan insya Allah ya hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 akan ada sesi Heroes Expert Talk yang gak kalah seru dari hari ini. Temanya adalah Aku Wanita Kuat dan Berdaya. Karena kalau nggak salah bulan itu bulan Women International Month ya kalau nggak salah ya. Nah itu jadi kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kekuatan seorang wanita. Langsung dibawakan oleh psikolog kita ya, kesayangan kita, ada Bu Ratih Permata, MPSI psikolog, dan juga akan dibawakan oleh Ibu Roswita nanti tanggal 14 Maret 2025. Boleh dicatat dulu ya Bapak dan Ibu. Oke, nah tadi Ambu udah share ya sedikit Dokter Nadia, kita langsung lanjut aja nih untuk jawabin pertanyaan yang tadi udah sempat masuk ya Dok ya. Oke, udah siap Dokter Nadia? Udah siap? Oke, siap. Oke. Nah, sebelumnya Ambu mau apresiasi dulu nih yang tadi udah absen ya Dok ya. Ada Bu Vivi, Bu Sui tahun kedua, bayinya 17 bulan, lagi coba puasa, keren banget. Lalu ada Bu Desi juga nih Dok, Bu Sui tahun pertama, usia bayi 11 bulan, dan udah mencoba berpuasa ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, kita masuk ke pertanyaan dari Bu Novia Dok. Ramadan 2021, Bu Novia ini nifas 2022 menyusui usia anak 1 tahun. Lalu akhir 2022 hamil kembali ya 5 bulan, bisa puasa full ya di tahun 2023. Nah, tahun 2024 kemarin menyusui lagi sampai sekarang usia 1,5 tahun ya, 1 tahun 6 bulan ya untuk babynya. Nah, semangat ya bunda-bunda. Oke, nah ini sharing ternyata ya Dok ya, luar biasa ya pengalamannya. Testimoni nih, testimoni.
Benar, testimoni dan juga pengalaman menyusuinya banyak banget ya ini ya Bu Novia, Iya, Masya Allah benar. luar biasa ya dok ya. Tapi tetap semangat untuk berpuasa, ini jadi inspirasi juga ya. Oke, ini dari Kak LD ya, dok izin tanya, kalau sahur dan buka minum 2 liter, tadi seperti suggest dari dokter Nadia ya, minum 2 liter, itu bisa dicicil saat buka dan sahur, namun biasanya langsung pengen ke kamar kecil ya alias beser. Gimana nih dok, itu tetap memenuhi nggak untuk kandungan air asinya dok? Oke, jadi ini ceritanya dia udah sanggup ya memenuhi untuk 2 liter dan dicicil tadi mungkin sesuai tips yang tadi dua gelas seperti itu tapi langsung beser. Nah, sebenarnya kita langsung pengen mau kencing setelah mengkonsumsi jumlah air putih lebih banyak daripada biasanya itu sebenarnya sih normal. Nah, selama tidak ada tanda-tanda yang seperti disebutkan tadi, tanda-tanda dehidrasi pada ibu, kayak ibunya lemas, berlebihan, terus pusing, misalnya kering, urinnya pekat, sebenarnya kita perlu evaluasi lagi juga ke bayinya. Jadi apakah bayinya ada kerasa gelisah gitu kan? Apakah ada terasa rewel, terus misalnya apa tiba-tiba bayinya malah demam karena dehidrasi. Kalau seandainya tidak terjadi hal yang demikian yang tadi seperti yang saya sampaikan, tanda dehidrasi pada ibu dan anak, jadi walaupun produksi ASINya tadi mungkin berkurang sedikit ya, tapi balik lagi kandungan nutrisinya itu akan tetap terjaga selama si ibu ini tetap memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan. Apalagi udah berupaya untuk konsumsi 2 liter air, walaupun setelahnya beser langsung ya nggak apa-apa. Mungkin besernya di subuh hari, tapi nanti pada saat siang hari udah nggak ada beser lagi, mungkin kayak gitu ya, nggak ada buang air kecil lagi, ya nggak apa-apa. Jadi mungkin keluarnya di awal, tapi nanti di siang hari itu mungkin frekuensi buang air kecilnya udah berkurang atau nggak ada, dan pada ibunya aman, nggak ada tanda-tanda dehidrasi, pada bayinya aman, tidak ada tanda-tanda kegelisahan, dehidrasi dan lain-lain, insya Allah tetap tidak bermakna ya. Jadi kayak tidak bermakna perubahan kandungan nutrisinya. Apalagi tadi kalau berupaya kita memenuhi nutrisi yang kita konsumsi itu dengan lengkap seperti itu. Karena kalau misalkan kurang volume ASI pada saat menyusui itu sangat normal terjadi ya Ambu. Jadi kayak kalau kita berpuasa mungkin yang tadinya kita memompa bisa dapat 200 cc, mungkin ketika kita berpuasa kita cuma bisa dapat 100, 150 cc. Itu sangat normal terjadi seperti itu. Dan nanti ketika kita sudah berbuka, kita rehidrasi lagi tubuh kita tetap stimulasi lagi pada malam hari, mungkin dipersering pada malam hari, yang tadinya malam hari misalnya tidak pernah memompa ASI, hanya menyusui saja, kita bisa ekstra stimulasi di malam hari, misalkan setelah menyusui, kita ekstra pompa lagi untuk mempertahankan sinyal otak untuk tetap memproduksi ASI dalam jumlah cukup seperti itu. Jadi nggak masalah ya KLD. Jadi selama KLD-nya aman, tidak ada tanda dehidrasi, babynya aman, juga tidak gelisah, tidak dehidrasi, insya Allah tidak apa-apa. Oke, siap. Thank you ya dok ya. Dan juga semoga menjawab nih Kak Eldi. Jadi semakin semangat ya, nggak apa-apa kalau beser itu wajar ya. Jadi tapi insya Allah tadi udah dikasih tips juga sama dok. Jadi bisa untuk tetap apa semangat untuk mencoba puasa sambil menyusui ya dok ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada share juga dari Dokter Dwi Reski Amalia. Wah, ini sepakat sama Ambu ya. Four-star andalan aku pas puasa nih, apalagi pas menyusui. Sangat terbantu ya Dok Nadia, karena tadi udah disebutkan juga untuk kandungan-kandungannya, nutrisi harian jadi semakin terpenuhi. Jadi nggak masalah menyusui pada saat berpuasa, tentunya dibantu oleh produk-produk dari Four-star HDI ya. Nah, ini mungkin terakhir dok untuk sebelum kita menutup sesi kita hari ini, ada pertanyaan dari Bu Nuraini, izin tanya Dokter Nadia, kalau menyusui untuk usia bayi 27 bulan, berarti udah 2 tahun lebih ya dok ya, apakah nutrisinya harus tetap diperhatikan? Ini berarti nutrisi ibunya atau nutrisi baby nih? Mungkin nutrisi ibunya ya? Kita jawab dua-duanya aja kali ya. Boleh. Nah, jadi kalau misalkan 27 bulan, tadi di mana kebutuhan ASI bayi itu hanya 30% dan 30%-nya didapat dari makanan. Jadi kalau misalkan seandainya nih nakal-nakalnya ibu ya, misalnya makannya lagi pengen makan yang aneh-aneh gitu ya, lagi nggak pengen makan yang apa, nggak lagi nggak pengen makan yang sehat gitu kan, kadang kita ada aja kepengennya. Nah, kalau misalkan usia 27 bulan ini cenderung masih aman karena kita bisa boost nutrisi bayinya lewat menu lengkap MPASI seperti itu. Di mana
kalau misalkan ASINya sifatnya di usia 7 bulan ini hanya pelengkap. Tapi balik lagi, nah nutrisi itu sebenarnya kan nggak cuma baby ya yang perlu, tapi mamanya juga gitu. Nah kalau misalkan pada kondisi kita tidak memperhatikan nutrisi sekali-sekali, mungkin tubuh masih punya kesempatan untuk beradaptasi, berhomeostasis. Maklum lah kata tubuh kita, oh ini lagi pengen nih dia nyemil-nyemil ini makan seblak gitu kan. Maklum nih masih tubuh kita. Tapi kalau kita sendiri ya tidak memperhatikan nutrisi untuk diri kita sendiri, otomatis oke bayinya nggak apa-apa karena masih terjaga sama MPASI. Malah kitanya yang jadi bisa terganggu imunitasnya, bisa jatuh sakit gitu kan, mudah batuk pilek misalnya, kelelahan atau mungkin HB-nya berkurang karena asupan nutrisinya tidak lengkap tadi, malah jadi lemah, lesu, lunglai. Jadi eh, kalau misalnya sekali-sekali kita tidak memperhatikan asupan nutrisi itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dalam jangka panjang sering terjadi, nah itu sendiri berarti akan berdampak ke kesehatan kita. Jadi mungkin nggak akan berdampak signifikan ke asupan suplai nutrisi ASINya bayi, tapi akan berdampak ke kesehatan kita. Jadi sangat saya sarankan untuk ibaratnya berapapun usia bayi, mau bayi itu 27 bulan, mau bayinya udah nggak nenen lagi, kita tetap memperhatikan asupan nutrisi kita karena kesehatan itu penting banget ya teman-teman. Ketika kita jatuh sakit, ketika kita tidak mampu memenuhi nutrisi itu sangat rentan terkena penyakit, baik itu penyakit yang sifatnya akut, pada saat itu saja sifatnya akut itu kan mungkin batuk pilek gitu kan, minum obat bisa sembuh. Nah, tapi ada penyakit-penyakit yang sifatnya kronik, kayak diabetes misalnya, hipertensi. Nah, itu kan salah satunya karena memang kita tidak memperhatikan apa yang kita konsumsi seperti itu. Nah, jadi saya tetap sangat menyarankan untuk tetap memperhatikan asupan nutrisi kita. Jika kita tidak memenuhi dari apa yang kita makan, misalnya kita bisa tadi menambah dengan suplementasi, bisa dengan Forstar. Nah, fun fact-nya, jadi faktanya nih Ambu, saya kan anak terakhir yang paling kecil, saya kan punya dua anak. Anak yang terakhir itu usianya sekarang udah 3 tahun lebih. Sampai saat ini ASI saya masih keluar, Ambu. Jadi saya itu bahkan tidak ada menyusui lagi. Saya menyapih di usia bayi 2 tahun 2 bulan. Tapi saya masih sampai saat ini minum Forstar, Polinergy. Jadi saya kadang iseng ya, kalau lagi mandi gitu kan, kayak coba testing, masih ada nggak ya ASINya. Jadi itu saya lakukan sejak 3 bulan pasca menyapih, bahkan sampai terakhir masih dalam bulan ini. Ini saya coba pencet payudara, masih keluar muncrat di jari ini. Jadi kalau misalkan saya pertahankan demand nih, mau mompa misalnya per 3 jam atau menyusui, mungkin asinya akan banyak lagi gitu. Luar biasa sekali ya, luar biasa Forster ini gitu. Jadi saya sih mengkonsumsinya bukan untuk tujuan ASI lagi ya. Jadi karena saat ini tujuan mengkonsumsi Forster, saya lebih ke pengen saya mau menutrisi diri saya mau sehat biar bisa mengurus anak-anak, suami, dan tetap melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Setuju banget ya. Jadi itu jangan khawatir ya para busu, ini dokter Nadia aja anaknya udah 3 tahun karena rajin ya konsumsi Forstar. Jadi selain sehat gitu ya, stamina terjaga, itu masih keluar ASI. Jadi yuk kita rajin yuk untuk konsumsi setiap hari ya dok ya. Apalagi tadi ada Polen bagus banget buat ASI. Terus ada Royal Jelly juga untuk kita tidurnya juga semakin bagus, regenerasi selnya juga oke. Terus madu juga untuk menjaga imunitas dan juga Propoelix sih juga penting untuk menangkal radikal bebas. Jadi jangan sampai mengabaikan kesehatan para ibu menyusui ya, rekan-rekan dan juga Bapak Ibu sekalian ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk para Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti sesi dari awal sampai akhir. Nggak kerasa ya, ini cepet banget tapi padat gitu ya Dokter Nadia ya, daging semua. Insya Allah bisa bermanfaat. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bertanya. Semoga sudah terjawab juga ya tadi oleh Dokter Nadia. Insya Allah udah lengkap banget jawabannya. Sekali lagi, eh, kami pamit undur diri. Semoga yang disampaikan oleh Dokter Nadia bisa kita amalkan ya untuk keluarga, mungkin istri tadi ya, adik, kakak, ataupun orang yang kita kenal supaya bisa mendapatkan berkah juga nih. Selain berkah puasa Ramadan, juga berkah untuk menyusui anak sampai dengan waktu yang sudah ditentukan juga ya oleh Allah ya, 2 tahun lebih. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Nadia atas waktunya dan juga atas ilmunya. Kita insya Allah ketemu lagi di next-nya ya. Oke, oh ada tambahan dari Bu Nur Akmaliyah nih. Thank you, Bu. Dok, kasih saran dan tipsnya untuk bisa menyapi anak
no drama supaya nggak pusing. Nah, mungkin sedikit aja deh nih untuk Bu Nur ya, aku kasih bonus dari Ambu untuk menyapi dok sedikit aja mungkin sebagai penutup. Oke, ini di atasnya ada yang si LD tadi bilang berarti kalau 3 bulan sebaiknya tidak puasa dulu. Iya, jadi kalau misalkan 3 bulan karena kebutuhan nutrisinya full 100% dari ASI mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak berpuasa dulu. Apalagi misalkan kita lihat reaksi pada bayinya mungkin merasa tidak puas pada saat menyusu. Nah, sekarang ke pertanyaan di jam kritis nih Kak Akmal. Oke, nggak apa-apa. Nah, saran tips untuk menyapi biar nggak drama. Nah, jadi prinsipnya menyapi itu adalah ketika kondisinya siap. Siap di sini adalah sama-sama siap dari dua belah pihak. Jadi, siap dari pihak bayi, siap dari pihak ibu. Dan sifatnya itu tidak memaksa. Jadi, biasanya drama yang terjadi itu karena mungkin entah ibunya terlalu ingin mengakhiri proses menyusui, akhirnya terlalu memaksa. Jadi, sebenarnya nggak juga yang kita misalkan bayi minta nenen, padahal udah waktunya disapi, kita langsung kasih. Enggak. Jadi kita kayak beri pengertian, sounding, apalagi anak usia 2 tahun itu udah bisa berinteraksi dua arah gitu kan. Jadi kayak sebelum tidur kita ajak ngobrol anaknya, terus dikenyanginnya dengan yang tidak ASI. Jadi, kalaupun kita mau menyapi itu sifatnya harus bertahap. Jadi, kalau kayak saya sendiri itu menyapi anak itu dengan mensubstitusi dengan pemberian air putih dan susu UHT. Jadi, tapi tetap memberikan ASI, tapi frekuensinya berkurang. Jadi, misal yang tadinya dia minum ASI full, masih sampai 2 tahun masih full ASI, eh, lalu saya mulai masuk susu UHT, misal seperti itu. Atau mau diberikan air kelapa honey misalnya, karena bagus juga kan air kelapa honey buat anak-anak. Nah, terus ASI yang diberikan itu tidak boleh setiap waktunya itu tetap sama karena itu bukan menyapi namanya. Nah, jadi kita kurangi frekuensi yang tadinya masih 5 kali dalam sehari memberikan ASI, kurangilah dari 4 kali, kurangilah jadi 3 kali, kurangilah jadi 2 kali, 1 kali, lalu kemudian berhenti. Nah, biasanya yang bikin drama itu karena kita menghentikan tiba-tiba, mengoles sesuatu pada payudara kita, menakut-nakuti anak, gitu kan, memarah-marahi anak. Nah, itu dia jatuhnya trauma, sedangkan dia justru mau tenang dengan nenen, gitu. Jadi, justru kegagalan nih menyapinya. Jadi, makanya ada istilah menyapi dengan cinta, gitu. Karena kita harus ibaratnya walaupun kita menyapi, itu adalah sesuatu yang mungkin sangat disenangi, sangat dicintai oleh anak, kita perlahan-lahan menjelaskan bahwa sudah bukan masanya lagi seperti itu. Jadi lakukan bertahap ya Kak Akmal ya. Terus tetap melengkapi nutrisinya karena anak 2 tahun itu udah bisa makan, boleh lengkapi nutrisi dari makanan, mau ditambah dengan suplementasi 2 tahun itu udah bisa konsumsi HBP, udah bisa konsumsi kibis, udah bisa konsumsi gummy bees untuk melengkapi nutrisinya. Nah, terus boleh kalau misalkan mau disubstitusi dengan susu UHT, tapi pilih lagi ya susu UHT yang sangat rendah akan gulanya karena kita takut kalau misalkan terlalu banyak mengkonsumsi susu UHT apalagi misalkan yang gulanya tinggi malah anaknya menjadi kondisinya hiperglikemi. Terus boleh dikasih air madu karena air madu indeks glikemiknya rendah, nggak ada bakteri Clostridium udah lulus uji tes. Jadi sebelum tidur kita kenyangin dulu dia gitu. Kadang anak itu rewel karena dia lapar. Biasanya dia dapat makan sambil nenen kan bisa ngenyangin, tapi akhirnya nggak dapat lagi dan kita sendiri ternyata tidak mensubstitusi. Jadi kita tuh mau mengakhiri tapi nggak ngasih gantiannya apa. Sedangkan bayi ini, anak ini kan tetap lapar seperti sebelumnya. Jadi itu ya kuncinya perlahan dengan cinta dan berikan substitusinya seperti itu. Oke, wah lengkap banget nih dari Doknat ya. Tadi disebutin juga kita punya HBP, Qbis, apa Gummy Beast juga nanti bisa untuk cukupi nutrisi harian mungkin yang tadinya berkurang karena frekuensi neneknya juga jadi berkurang gitu ya dok ya. Oke, semangat ya semua ibu menyusui yang udah standby dari awal sampai akhir luar biasa ilmunya sangat-sangat bagus ya. Ambu yang udah nggak menyusui ini kayaknya bisa sharing nih ke teman-teman ambu yang lain nih dok yang masih menyusui ya supaya nanti nggak nggak blunder lagi dan nggak dijulitin lagi ya kenapa sih untuk hubungannya ibu menyusui dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Nadia. Insya Allah
kita bisa ketemu lagi di sesi Heroes Expert Talk selanjutnya. Sehat-sehat, salam untuk semua rekan-rekan dan keluarga di Banjarmasin ya. Semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan juga seluruh Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi di sesi Heroes Expert Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Pagi semuanya.